atau disebut dengan regresi logit. Jadi merupakan bagian dari analisis regresi. Analisis regresi ini tentu sudah kita tahu bersama bahwa pengaruh suatu perubahan X ya atau variabel X terhadap variabel bebas terhadap variabel Y-nya atau responnya atau dependent variabelnya melalui persamaan matematik tertentu. Persamaan matematik tertentu maksudnya dia itu menggunakan tentunya sebenarnya tidak linear lagi tapi non linear sebenarnya. Kemudian jika perubahan Y berubah skala, nah di sini kuncinya Y-nya berubah skala numerik, maka analisis regresi numerik itu bisa saja rasio, bisa saja interval, maka ditetapkan dapat menggunakan regresi kuadrat terkecil atau OLS ya, ordinary least square ya, ordinary least square atau kuadrat terkecil yang sudah pernah kita lakukan di regresi pertama kali saya ngajar regresi di ekonometrik pertemuan pertama atau kedua ya. Kemudian pada beberapa bidang tertentu terapan tentu perubahan Y dapat berupa kategorik. Nah, kategorik inilah tentu biasanya masuk kepada regresi logistik. Kategorik ini misalkan Y-nya bersifat ya atau tidak, oke atau tidak, inklusi atau tidak, 1, 0 misalnya. Itu 1 artinya iya, 0 itu tidak, bisa disebut binary misalkan. Bisa juga dia bersifat ordinal. 1 misalnya sangat tidak setuju, 2 sangat setuju, 3 setuju, netral, 4 misalkan setuju, 5 sangat setuju. Tentu itu masuk kategori. Tapi kategori yang seperti itu dia lebih dari 2 pilihan, tetapi dia ada ada urutannya atau hierarkinya, disebut ordinal. Nah, kemudian ada lagi Y-nya bersifat multinomial atau nominal, lebih dari 2 pilihan kategori, dua kategori, misalkan 3 kategori, tetapi lebih dari tiga kategori tersebut tidak ada hierarkinya. Misalkan masuk kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Pilihan masuk ke kelas A, apa masuk kelas B, masuk kelas C, itu kan tidak ada hierarkinya, dia setara. Itu atau kita pilih balon merah, kuning, hijau, mana yang paling peluang terpilih besar, apa yang pengaruhnya, itu disebut nominal atau multinomial. Secara umum, perubahan respon dan dalam regresi berupa perubahan kategori, maka analisis regresi yang digunakan analisis regresi logistik. Nah, berdasarkan tipe perubahan tersebut, Y, analisis regresi logistik dapat dibagi menjadi 3. Biner, regresi logistik biner, yaitu 1, 0. Nominal, regresi logistik nominal. Kemudian ordinal, regresi logistik ordinal. Kemudian regresi logistik tersebut tentu ya yang paling utama lihat jenis datanya. Lihat kapan kita pakai regresi logistik, kapan kita pakai regresi panel data, kapan kita pakai regresi sederhana atau regresi berganda, itu dilihat Y-nya. Kemudian bentuknya bagaimana? Nah, tentu karena dia bersifat regresi logistik, tentu ini tentu ada fungsi logit ya. Analisis regresi logistik merupakan suatu teknik untuk menerangkan peluang kejadian tertentu dari kategori perubahan respon. Jadi kalau nanti regresi logistik itu artinya peluang. Berapa besar pengaruhnya terhadap ini? Berapa persen? Peluang itu pasti ilmu peluang antara 0 sampai 1. Sehingga kalau nanti pengaruh negatif atau konstantanya negatif, sebenarnya tidak negatif, tapi lebih mendekati 0 pasti. Karena proporsi atau peluang itu kan sebenarnya setengah, 0 sampai 1, tengah nilai tengahnya ya setengah gitu ya. Bisa dia bisa besar, bisa kecil gitu ya. Di dalam analisis regresi logistik biner, pemodelan peluang kejadian tertentu dikategorikan dari kategori perubahan respon dilakukan melalui transformasi logit. Formula dari transformasi logit tersebut adalah logit P yang ke I, yaitu peluang yang ke I, sama dengan nilai logistik ya, log ya, dari P per I dibagi 1 kurang PI ya. PI dibagi 1 kurang PI. PI itu peluang munculnya kejadian kategori sukses dari perubahan respon untuk ke orang ke I misalnya. Log
ini sorry, ini log E itu tulisannya log E ke bawah ya, bukan log E nulisnya. Rasanya kemarin sudah saya benar tapi nggak tahu di sini kok ngetiknya masih salah. Jadi log E-nya itu di sini bukan log E tapi log ke E. Nah, di sini jadi logaritma dengan prediktor kalau pakai linear seperti ini. Wah, internetnya nggak terlalu bagus ya. Kemudian analisis regresi logistik, model analisis regresi biner merupakan model yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara peubah-ubah bebas X dengan peubah respon yang skala biner. Contoh begini, kalau kita bayar tidak bayar, berapa peluang orang bayar pajak dan tidak bayar pajak? Patuh tidak patuh. Kalau patuh itu 1, kemudian tidak patuh 0. Nah, itu bisa juga kan misalkan Anda meneliti tentang apa yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Kalau patuh 1, tidak patuh 0 misalkan. Itu bisa jadi disertasi, bisa jadi tesis, bisa jadi jurnal. Nilai Y sama 1 kejadian sukses atau iya atau 1 nilai. Sedang dalam hal ini misalkan pegawai meningkat, Y sama 0 jika kejadian gagal. Dalam hal ini misalkan kinerja pegawai dengan mengikut sebaran Bernoulli dengan fungsi sebaran peluang berikut misalkan. Fungsi F Y sama Y misalkan Pi pangkat Y dikurang 1 minus Pi dipangkatkan 1 minus Y. Nah, Y himpunan dari 0,1, 0 atau 1. Jadi anggota himpunan Y itu hanya 0 dan 1. 0 itu tidak atau tidak terpenuhi atau tidak sukses, 0, 1 iya. Sama halnya saya cerita waktu saya mengkaji tentang apa yang mempengaruhi finansial inklusi atau tidak. Waktu saya mengkaji tentang finansial inklusi di lembaga keuangan mikro syariah, kalau dia inklusi itu 1. Bisa saja dia nabung saja, ada financing atau pinjaman, bisa juga dia misalkan UMKM yang melakukan nabung misalkan ada pinjaman, ada proses semua bisnis di sana. Itu inklusi. Kalau tidak, dia tidak sama sekali jadi tidak inklusi, tidak nabung, tidak melakukan transport, tidak melakukan pinjaman dan sebagainya. Kemudian V adalah peluang terjadinya kejadian sukses atau Y. Jadi misalkan apa yang mempengaruhi orang itu financial inclusion atau tidak. Inklusi apa yang mempengaruhi dia? Apakah sosial ekonomi? Apakah misalkan infrastrukturnya? Apakah informasi? Apakah fasilitas? Bisa saja. Nah, jika kejadian peubah respon Y berjumlah N, peluang setiap kejadian sama. Dan setiap kejadian saling bebas dengan kejadian yang lain, maka Y akan mengikuti sebaran binomial. Menurut Hosmer dan Glemslow tahun 89, model umum persamaan regresi logistik V atau peubah bebas X adalah sebagai berikut. Jadi peluang Y per X sama dengan peluang dari V kan V X merupakan eksponensial dari nggak kelihatan G ya gitu dalam kurung X pangkat kuadrat X dibagi 1 ditambah eksponensial dari G. Dengan melakukan transformasi logit, maka memperoleh fungsi linear sebagai berikut. X merupakan ln dari Pi kali X bisa di mana dibagi 1 kurang Pi kali X. Di mana X ke 1 sampai X adalah X1, X2 dan seterusnya merupakan ubah yang dipakai pada model dalam penelitian. Jadi nilai X ke 1 sampai ke XP itu sebenarnya nilai kalau kita punya variabel bebas ada 4 atau 5 itulah nilai X speed sampai ke X1 sampai ke XP. Kemudian di dalam regresi logik ada dikenal dengan Wood ratio atau rasio Wood.
Dalam hubungan antar peubah kategorik dikenal adanya ukuran asosiasi atau ukuran keeratan hubungan antar peubah kategorik. Keuntungan penggunaan analisis regresi logis adalah bahwa ukuran asosiasi ini seringkali merupakan fungsi dari penduga parameter yang didapatkan. Ukuran asosiasi yang diperoleh melalui analisis regresi logistik yaitu rasio OOD. OOD diartikan sebagai peluang, rasio peluang kejadian sukses dengan kejadian tidak sukses dari peubah respon. Rasio OOD ini mengindikasikan seberapa lebih mungkin dalam kaitannya dengan nilai OOD muncul kejadian sukses pada suatu kelompok dibandingkan kelompok lainnya. Misalkan begini, misalkan jenis kelamin, OOD rasionya 1,5. Kalau laki-laki 1, 0, misalkan perempuan. Artinya peluang terpilihnya atau ternyata laki-laki itu 1,5 kali perempuan untuk mempengaruhi misalnya Y-nya. Sebagai contoh, seberapa besar peluang responden untuk memiliki kinerja sangat tidak baik, cukup baik dan sangat baik. Itu bisa dilihat peluang. Kemudian ada lagi regresi ordinal logistik. Nah, kalau tadi regresi biner, Y-nya itu 1 atau 0, iya atau tidak, sukses atau tidak, inklusi atau tidak, patuh atau tidak, misalkan kalau kepatuhan pajak. Jadi sangat tergantung dengan permasalahan. Makanya kalau Y-nya itu biner, itu biasanya harus sebaiknya menggunakan regresi binary logik. Sekarang regresi ordinal logistik. Contoh, Bapak Ibu sering saya perhatikan mungkin di S1, bahkan mungkin ada teman kita lagi ambil S3, tidak perlu saya sebutkan, tapi senior kalian itu sama Bapak Ibu sekalian, dia mengkaji tentang misalkan kinerja. Kinerja dia nilai kinerja itu 1 sangat tidak baik, 2 sangat baik, tidak baik, 3 netral, 4 cukup baik, 5 sangat baik. Itu kan nilainya ordinal. Nah, karena ketidaktahuan dari pembimbingnya minta dia pakai regresi biasa. Regresi biasa tentu harus dibuat Z-score atau dinormalkan. Dan tentu itu tidak ini. Harusnya bisa juga yang tepatnya itu pakai regresi ordinal logistik atau pakai SEM ya. Karena dia ada indikator. Tetapi karena ketidakpahaman mereka, dia tetap memaksakan pakai regresi logistik. Nah, tentu dalam regresi pakai regresi regresi biasa, regresi multiple regression ya. Kemudian peluang misalkan seperti ini. Misalkan PY peluang Y lebih kecil dari sama dengan Y. Adalah peluang peubah respon berada pada kategori Y atau kategori di bawahnya yaitu 1, yaitu kategori 1, 2 dan seterusnya. Peluang seperti itu dinamakan sebuah peluang kumulatif. Peluang ini sama dengan penjumlahan dari peluang Y berada pada kategori 1 sampai kategori J. Peluang Y ke J misalkan PY1 sama 1, PY plus PY2 seterusnya sampai PYJ ya. Kemudian dengan demikian, peluang kumulatif respon Y berada pada kategori 1, 2, dan seterusnya memiliki hubungan sebagai berikut. Misalkan PY Y kurang lebih kecil sama dengan 1, lebih kecil dari PY lebih sama 2, dan seterusnya. Itu relatif hampir sama dengan 1. Gitu ya. Misalkan begini, dia dilihat dari konstantanya. Konsep peluang kumulatif ini digunakan dalam pemodelan peubah respon berskala ordinal dengan rasio peluang PY lebih kecil sama dengan J dibagi PY lebih besar dari J. Kemudian regresi ordinal logistik sama, ada OOD rasio juga ya, sama dengan rasio sebagai dasarnya OOD peubah respon pada kategori J atau di bawahnya. Dengan demikian rasio tersebut bernilai 3 dapat diartikan sebagai peluang peubah respon Y berada pada kategori J atau di bawahnya 3 kali lebih besar dibandingkan peluang peubah respon Y berada pada kategori di atasnya. Jadi misalkan rasio
yang misalkan yang ke J, misalkan tadi ada skala pendidikan bisa 3 kali lebih besar dibandingkan peluang ubah respon yang berada pada kategori di atasnya. Model untuk ubah respon berskala ordinal menggunakan logit dari peluang kumulatif. Logitnya seperti ini, misalkan PY sama dengan log dari rasio atau odd di atasnya. Logit P peluang Y yang ke lebih kecil sama dengan J dan sama dengan log dari PY lebih kecil sama J dibagi PY lebih besar dari J. Di mana J itu 1 sampai apa namanya itu C ya, C kurang minus 1. Misalkan begini, kalau dia konstantanya ada pilihannya ada 5 berarti konstantanya 1, 2, 3, 4 berarti C karena C-nya minus 1. Sekarang C-nya 5, 5 kurang 1 ya 4 berarti konstantanya ada 4. Logit dari peluang kumulatif di atas dinamakan sebagai logit kumulatif. Apabila dikaitkan dengan perubahan X, model regresi logistik ordinal dapat ditulis sebagai berikut. Logit PY, nah alfa J ditambah BX misalkan, di mana J 1 sampai C dikurang 1. Ini logiknya. Kemudian regresi ordinal logistik, pengaruh X adalah sama untuk setiap peluang kumulatif. Kemudian jika asumsi ini tidak terpenuhi maka dapat digunakan model regresi ordinal logistik nominal. Ya, artinya kalau misalkan tadi dia kategorinya lebih dari 2 pilihan, tetapi dia tidak ada hierarkinya, bisa digunakan logistik nominal atau multinomial atau nominal logistik. Model logik kumulatif dengan pengaruh bersama semacam ini dinamakan model odd proporsional. Nah, kalau kita pakai Minitab menunya ya tentu digunakan start lalu regression ordinal logistik ya, mudah sekali ya. Kemudian contoh pengolahan regresi logistik dengan biner dengan Minitab 16, nanti bisa juga pakai SPSS, bisa juga pakai apa tuh? Epius ya. Ini contoh seperti ini. Ini aplikasinya. Nah, datanya seperti ini, saya tunjukin datanya. Ini ada 3 data. Saya kasih kinerja reformasi pajak, ini nanti diolah pakai. Jadi ada penelitian mahasiswa doktor tentang apa yang mempengaruhi kinerja indikator kinerja dari reformasi perpajakan. Di sini ada tax policy, kebijakan pajak, ada SDM-nya, ada struktur organisasi, ada sistem informasi dan administrasi perpajakan, ada sistem pengawasan pegawai, sistem remunerasi, nah dan sebagainya. Nah, ini kalau nanti datanya bersifat ordinal, skala 1 sampai 5. Nah, yang paling dilihat adalah kinerjanya. Tentu kinerjanya bukan X ya, kinerjanya itu adalah ini inputnya. Harusnya kinerja itu Y1 sampai Y1 bukan X31 tapi Y1 sampai dengan Y6. Sebagai itu kinerjanya. Kemudian ada lagi data terkait dengan financial inclusion. Nah, di sini ada financial inclusion. Ini waktu saya menang riset grade Bank Indonesia, saya kategorikan di sini ada jenis responden. Jenis responden itu 0, itu artinya dia tidak inklusi, bukan nabung. Kemudian 1 adalah apa namanya itu inklusi. Nah, respondennya di sini mungkin dia 1 hanya responden ada nasabah, misalkan responden nasabah dia 0 bukan nasabah, 1 itu bukan nasabah misalkan. 2 itu apa tuh UMKM misalkan. Sini ini salah itu misalkan. Ini 0 ya. 0 itu bukan nasabah. 1 nasabah biasa, 2 UMKM dan seterusnya. 3 misalkan dia UMKM dan financing misalkan. Nah, ini saya buat jenis responden itu sebenarnya terkait dengan inklusi atau tidak. Nasabah atau non nasabah. Nih, nasabah atau non nasabah. Atau dulu saya kajinya
inklusi atau bukan. Nah, ini. Nah, karena datanya 1-0, inilah Y-nya. Y-nya untuk apa? Untuk ordinal logis, untuk binary logis. Nah, dulu waktu saya meneliti apakah orang apakah si orang itu inklusi atau tidak dipengaruhi oleh sosial ekonomi, dipengaruhi infrastruktur, dipengaruhi oleh misalkan pengaruh daripada sosial kepemimpinan ya, atau kepemimpinan sosial, dipengaruhi oleh literasi itu dan sebagainya. Dulu seperti itu. Nah, kemudian setelah tapi di sini masih datanya lengkap ya. Sebenarnya dia dipengaruhi literasi kah? Kalau hipotesisnya seperti ini. Kebetulan saya masih ingat kayaknya. Sebentar. Biar Bapak Ibu paham kalau dia logistik itu bagaimana. Waktu saya ada riset grant. Full riset grant. Oke, pakai PDF aja saya. Nah, waktu saya riset grant di Bank Indonesia itu sekitar ke bawah. Oh, sorry. Sebentar ya, ini kok nggak mau diturun seperti nurunkan itu ya biasanya. Nah, fungsi logik. Nah, oke, ini ada di terminal. Oh, lagi. Sorry. Nanti Pak aja saya kasihkan biar itu. Maaf ini sekali sistem. Nggak bisa digulung lihat sini, nggak bisa digulung, biasanya tinggal tarik dari bawah. Nah, ini strategi. Model financial and exclude ya. Nah, ini determine factor financial inclusion. Nah, di sini saya mengkaji tentang apa yang mempengaruhi orang finansial inklusi atau tidak. Di sini dari demand saya sosial ekonomi, financial literasi, religious commitment, and social influence, supply side infrastructure, product, service, human capital, dan policy and regulators. Dengan endogennya adalah variable financial inclusion. Nah, di sini berarti Y-nya inklusi atau tidak. Sebenarnya datanya ini ada sosioekonomi, Y-nya itu binary logik ya. Nah, datanya ini sebenarnya ini. Tapi saya lupa datanya nih. Ini datanya. Kemudian Y X-nya ini ada, tapi di biasanya yang sosioekonomi
misalkan kepemilikan tipe rumah, daya listrik, bidang usaha, kekayaan, status sampai status misalkan status kepemilikan rumah, tipe tempat usaha, jarak. Nah, ini literasinya kalau nggak salah. Literasinya selain literasi ada lagi terkait dengan ininya infrastruktur. Di sini financial literasi, religious commitment, social influence, jadi pengaruh dari pimpinan sosial itu infrastruktur, ada produk, human capital, dan policy. Ini yang saya ini. Nah, kemudian data tersebut ya kita olah pakai regresi logistik ya. Tentu cukup pakai Minitab ya, simple seperti ini seperti biasa. Ya mungkin sudah yang tadi jumlah responden yang dari sini tadi, dari sini ya, tipe rumah tadi, tipe ini tadi, jenis ini kita pindahkan ke Minitab ya. Seperti ini ya, sampai responden UMKM, jenis kelamin dan sebagainya. Kemudian kita run seperti ini. Mudah sekali ngerunnya. Klik ya seperti biasa, start regression. Nah, di sini langsung ada kelihatan binary logic regression. Nah, di binary logic regression itulah di sini akan langsung kelihatan apa responnya sebagai dalam bentuk frekuensi atau format. Di sinilah responnya, kita tulis respon. Kemudian responnya bisa juga even and trial format bisa. Ini respon. Bisa juga kita di sini modelnya. Modelnya itu X-nya di situ. Kemudian kalau misalkan dari model tersebut ada pilihan-pilihan lagi, misalkan pendidikan, bisa dimasukkan ke sini. Kemudian kita coba seperti ini. Nih, jenis responnya. Nah, apakah jenis kelamin mempengaruhi orang inklusi atau tidak? Misalnya. Apakah lokasi tempat usaha mempengaruhi inklusi atau tidak? Apakah misalkan kepemilikan rumah, pendidikan, pendidikan, status perkawinan dan sebagainya? Kemudian nanti masukkan ke sini sebagai modelnya. Di sini boleh faktorsnya dalam bentuk opsional boleh. Misalnya jenis kelamin, masukin di sini jenis kelamin. Nanti akan ketahuan jenis kelamin yang mana yang berpengaruh, apakah 1 atau 0 gitu. Ini kalau mau detail benar. Tapi kalau kita mau lihat secara keseluruhan cukup modelnya aja, tidak perlu masukkan faktornya karena faktornya sendiri bersifat opsional. Jadi mengisi kolom respon frekuensi format, mengisi kolom model, lalu oke. Setelah itu tentu akan muncul hasilnya seperti ini. Sudah ketahuan bahwa akan muncul hasil pengolahan analisis sebagai berikut, misalkan di sini link fungsi atau link function logit, respon information variable, di sini value dan count. Nah, jenis responden inklusi kan 1, no inklusi 0. Di sini akan muncul bahwa yang milih yang inklusi itu 211, 0 itu 80. Ini kejadiannya. Signifikan pada alfa 10%, kalau kita pakai taraf nyatanya 10%, bisa juga kita pakai alfa 5%. Tapi buat amannya, karena ini statistik sosial, penelitian sosial pakai 10% nggak masalah. Maka signifikansi atau T hitung lebih bisa juga, selain P value bisa juga dilihat dari T hitungnya. Sorry, bukan T hitung di sini, Z hitungnya. Ya. Lebih besar dari Z tabel. Ini bukan T hitung, tapi Z hitungnya. Kemudian setelah ini, ini salah klik. Loadingnya malah nanti background. Sorry, jadi salah klik. Oke. Nah, di sini tadi kita lihat ini bukan T hitung tapi Z hitungnya, Z tabel ya. Ini Z tabel, lihat juga P value-nya. Nah, di sini ada odd ratio tadi, perbandingan risiko atau adjusted probability, probabilitas terjadi. Ini odd ratio. Nah, di sini konstantanya minus 3. Minus 3,24 ini artinya bukan apabila dia semua variabel bebas ini bernilai 0 atau tidak berpengaruh, makanya besarnya pengaruh atau besarnya
atau peluang terjadinya orang finansial inklusi itu -3. Bukan langsung -3, tapi difungsi logitkan. Karena fungsi namanya peluang itu tidak ada yang negatif, kecil atau besar, antara 0 sampai 1. Ini ingat. Kemudian kalau yang saya kuningin ini artinya yang signifikan, menunjukkan variabel berpengaruh signifikan. Ini. Tapi konstantanya signifikan walaupun negatif. Negatif ini kalau difungsi logkan, ya dia bukan negatif tapi kecil. Coba kita lihat di sini. Negatif 3 minus 3, 2, 4. Nah, ini kita bisa hitung berapa sih probability-nya. Arti konstanta pada reaksi inklusi menunjukkan peluang terjadi atau tidak. Dalam hal ini adalah inklusi misalkan atau tidak LKMAS sebesar nilai konstanta ini. Jika semua variabel bebas bernilai 0, maka peluang terjadi inklusi sebesar nilai konstanta tersebut, tapi difungsikan seperti ini. Pakai fungsi probability distribution. Jadi nilai yang minus 3,24 ini bukan nilai sebenarnya minus 3,64, tapi menggunakan fungsi logis probability distribution, logistik, ya kalau cari dari menu calculation, logistik, ya probability logistik, kemudian nanti masukkan nilai minus 324 ini, ya ini seperti ini. Nah, lihat cumulative probability, maka akan muncul menu seperti ini. Masukkan nilai minus 3,24. Dalam fungsi logik, cumulative distribution-nya logik antara 0 dan 1, peluang lebih kecil bersama X adalah minus 3 adalah 3,7% atau 0,37. Kalau rumusnya ln P dibagi 1 minus P adalah minus 3,24. Peluang ini probability ini berapa? Kita hitung pakai rumus, pakai ini aja. Nggak usah capek-capek. Probability distribution logistik, ya calculation, kemudian kita masukkan ke sini, kita oke, nilainya akan keluar bahwa kalau sebenarnya peluangnya berapa, minus 3,2, peluangnya hanya 3,7%. Artinya apabila seluruh variabel bebas, seluruh X1 sampai X berapa yang mempengaruhi inklusi atau tidak bernilai 0, ya maka peluang orang itu menjadi nasabah atau inklusi hanya 3,7%. Kemudian ya tadi konstantanya dimasukkan ke sini, copy paste, oke, akan muncul langsung seperti ini. Ini hasilnya ya. Nah, kemudian muncul hasil pengolahan atau analisis sebagai berikut. Nah, biasanya waktu kita ngeran tadi, regresi logistik, selain muncul ini link function logit, prediction, dan sebagainya ini ya, predictor, logistic regression table ini. Nah, di sini bilang ada odds ratio tadi. Di sini daerah, dia itu artinya daerah, dia di daerah atau tidak. Kalau daerah itu misalkan di sini 1,32. Ini artinya peluang yang misalkan yang untuk yang daerah 1,32 yang bukan kali dari yang bukan di daerah. Misalkan pendidikan, peluang yang punya pendidikan tinggi lebih 1,3 kali dibandingkan lebih pendidikan yang lebih rendah. Itu odds ratio. Tapi atau langsung aja fungsi logitnya, masukkan ini ke logitnya tadi 0,26 tapi dapatlah ini sebenarnya. Kemudian apa yang mempengaruhi baik atau tidaknya dari hasil? Akan muncul data look likelihood minus 1,49. Ini minus ini semakin dia minus makin bagus itu. Apa namanya itu hasil dari logistik itu. Nah, di sini test that all slopes are zero ya. G sama 42,3, DF sama 15, P value 0. Ini kalau kita pakai regresi biasa sama dengan uji F atau regresi hasil uji simultannya. Ini artinya semua slope H0, semua slope adalah 0. Ininya misalkan tes untuk menguji, selainnya ada slope, ada yang berpengaruh maksudnya. Misalkan G 42, sekian, ini berarti sama dengan uji F-nya. DF-nya 16, P value 0,00. Ini signifikan.
Artinya fungsinya sama dengan fungsi uji F pada regresi biasa, di mana model tersebut dapat dibuktikan bahwa paling tidak ada satu variabel bebas yang tidak sama dengan nol. Artinya ada minimum ada satu variabel yang berpengaruh. Terbukti nggak? Terbukti. Coba kita lihat. Satu ya berpengaruh. Yang saya kuning ini daerah, pendidikan, kepemilikan rumah, jarak. Semakin dekat jaraknya, ya artinya semakin misalkan jaraknya 1, maka semakin berpeluang lebih 2,26 kali dibanding yang jaraknya jauh. Kemudian selain itu, di sini jelas bahwa uji ini terbukti. Memang ada 4 variabel yang berpengaruh terhadap finansial inklusi. Kesimpulannya adalah tidak semua BJ sama dengan 0. Nilai look likelihood minus 149 sekian ini, nilai tersebut menunjukkan kebaikan dari model di mana semakin kecil nilainya, semakin baik model yang didapat. Artinya, ini uji goodness untuk melihat apakah model itu baik atau tidak. Dari hasil ini sudah bisa paham bahwa regresi yang dihasilkan tadi, regresi logistik binary logit tentang LKMS tadi, inklusi atau tidak di lembaga keuangan mikro syariah, misalkan BPR syariah, apalagi koperasi syariah, BNT syariah, BPR syariah, Baitul Mal mungkin ya. Nah, itu dipengaruhi oleh apa? 4 variabel tadi. Tapi apabila seluruh variabel tadi bernilai 0, maka peluangnya orang inklusi itu hanya 3,7%. Gitu. Artinya sangat infrastruktur, kemudian tadi literasi, jarak, kemudian kepemilikan ya, sosial ekonomi, pendidikan, kepemilikan rumah, jarak itu sangat berpengaruh terhadap orang inklusi atau tidak. Kemudian ada lagi goodness of fit testnya. Sebenarnya ini sama dengan goodness of fit index GOFI-nya di SEM ya, atau di uji kelaikannya ya. Nah, berdasarkan 3 metode, ada Pearson, ada Defiance, ada Hosmer-Lemaslov, harus menunjukkan bahwa nilai P lebih besar dari alpha. Nah, kebetulan di sini menurut metode Pearson nilainya 0,710. Berarti lebih dari 10%. Menurut Defiance, metode Defiance 0,771 17,4%. Tapi menurut Hosmer-Lemaslov hanya 4,4%. Tapi di sini artinya ada 2 metode Pearson dan Defiance ini menunjukkan bahwa dia itu lebih besar dari alpha. Tapi kriteria yang menurut Lemaslov itu tidak terpenuhi ya. Dia lebih kecil dari alpha, tetapi tetap saja model ini dianggap baik. Selain outputnya ada lagi selain tadi Lemaslov, goodness of fit, uji G-nya, ada juga untuk table observed dan expected frequency, artinya peluang dan harapan. Nah, di regresi ordinal logistik dia antara peluang, ya misalkan peluang terpilih nilai 1 atau yang inklusi, itu dia hitung orang yang inklusi ada 211. Dari 211 orang itu dibagi 10 grup sama dia. Tapi totalnya tetap 211. Observasi pertama, grup pertama ada 17 orang. Tapi nilai harapannya 11,9. Kemudian observasi kedua, grup kedua ada 12. Harapannya 16, sekian. Nah, kemudian observasi ketiga 18. Nah, di sini artinya antara memang ada observasi dengan harapan ekspektasi observasi dan harapan, nilai peluang dan harapan, ya harapan itu peluang ya. Antara kenyataan dan harapan itu memang ada yang berbeda sedikit tipis, ini berbeda sedikit ada ini, tetapi intinya untuk melihat peluang harapan yang dibagi per 10 atau per 110%, melihat seberapa cocok model dengan data dengan membandingkan frekuensi yang diamati dan yang terharapkan. Ini yang diamati dengan harapan. Ini untuk menambah tambahan uji kecocokan data. Kemudian yang bilang
tidak inklusi, misalkan dia juga ada 80 orang. Dari 80 orang dia dibagi 10 grup. Nanti dari 10 grup itu dia tahu berapa, dia lihat berapa sih nilai teramati, harapannya berapa. Ini hanya untuk melihat kecocokan model. Tapi semakin mendekati antara peluang dan harapan itu biasanya semakin cocok model tersebut. Selain itu ada lagi measure of association between response variable dan predicted probability-nya. Nah, di sini ada berapa? Ada namanya variance-nya, ada concordant, ada discordant-nya. Nah, di sini berapa yang number-nya berapa? Nah, yang dilihat dari persen ini. Dari persen ini kita lihat bahwa hasil menunjukkan nilai concordant atau sesuai antara observasi dengan yang diduga sebesar 73%. Artinya model ini antara nilai yang teramati dan diduga atau observasi dengan harapannya sebenarnya sudah mencapai 73,7%. Kemudian ada lagi yang discordant-nya sekitar 25,9%, tapi bias-nya ada 0,4%. Nah, dari sini sudah terlihat bahwa ukuran asosiasi di mana observasi atau pendugaan dari model ini cukup bagus, bisa mencapai 73,%. Ada lagi ukuran dari summary-nya, ini 0,4 kalau pakai Sommer 0,4 atau 40%, goodness curve gamma 48%, kendall tau 19%. Tapi cukup dilihat ini saja bahwa model ini antara observasi dengan dugaan sudah mencapai 73,%. Mungkin itu yang bisa dijelaskan dari hasil ordinal logistik. Kemudian ada lagi regresi nominal logit. Ya, kebetulan ada nominal logit. Dulu yang saya ceritakan pernah ada riset tentang misalnya ada nominal logit, yaitu tentang financial distress atau tidak. Nah, datanya seperti ini. Datanya seperti ini. Binomial atau multinomial ini statusnya. Dulu ada status dalam financial distress itu ada 0, ada 1, ada 2, ada 3. Di dalam riset tersebut statusnya sebentar, ada nggak di sini? Saya lihat. Oh, nggak dijelaskan. Oke, saya ulang aja. Saya ambilkan disertasinya. Misalkan di status tersebut, saya contohkan. Sebentar. Sebentar ya, ada bahan kuliah. Ada. Rasanya pernah saya kasihkan contoh ini, contoh multinomial. Nah, dulu waktu ada penelitian tentang financial distress, ada contoh seperti emergent financial distress. Pada analisis dikaji lebih mendalam bagaimana agar perusahaan publik yang keluar dari financial distress atau emergent financial distress, variabel apa saja berpengaruh sehingga dapat menjadi acuan bagi perusahaan yang ingin keluar dari financial distress atau terbebas dari distress. Jadi waktu dia emergent, adapun variabel terikat status yang mewakili emergent financial distress yang diperoleh dari perubahan DSC per tahun misalkan selama periode 2004 sampai 2008 sesuai dengan acuan Bank Dunia. Nah, apabila nilai DSC diperoleh sama dengan atau kurang dari 1,2 maka dikategorikan statusnya financial distress. Sedangkan DSC-nya di atas 1,2 maka statusnya non financial distress. Nah, di sini perubahan DSC per tahun selama periode 2004 sampai 2008 terjadi emergent financial distress adalah status financial distress menjadi non financial distress. Variabel terikat status dengan kategori sebagai kalau dia 0
apabila status DSC tetap FD atau dari FD sampai FD. Jadi kalau dia statusnya tidak berubah, 0. Kemudian kalau statusnya 1, apabila terjadi perubahan DSC dari FD menjadi non financial distress. Jadi dari dia mengalami financial distress menjadi non financial distress. Itu statusnya 1. Statusnya 2 apabila non financial distress, ya tetap non financial distress. Kemudian statusnya 3 apabila perubahan DSC dari non financial distress menjadi financial distress. Yang bagus itu tentu status yang ini ya, dari financial distress menjadi non financial distress. Kemudian dari dia tetap menjadi financial distress bagaimana ya? Tetap non financial tetap, atau dia tetap distress, atau dia dari tidak distress menjadi distress. Nah, kebetulan status ini 4 status ini ada 4 kategori. Tapi kalau dilihat lagi ini kan cuma pemilihan aja, tidak ada naik turunnya. Artinya kalau yang 0 itu tetap jelek. Sebenarnya ini dari jelek menjadi bagus. Ini tetap bagus. Tetapi ini dari bagus bagus menjadi tidak bagus. Sehingga kalau kita 4 kategori ini kita tidak bisa membedakan mana yang menjadi lebih baik, misalkan mana ada hierarkinya atau tidak. Ini tidak ada hierarkinya, hanya dia ada 4 status 0, 1, 2, 3, di mana 0 adalah tetap financial distress, dari financial distress menjadi non financial distress. Kalau dia 1 dari financial distress menjadi non financial distress, dari statusnya 2 apabila dia non financial distress menjadi financial distress, dan statusnya 3 atau apabila non financial distress tetap financial distress. Artinya status 4 ini tidak ada hierarkinya. Nah, variabel yang menjadi faktornya adalah mengacu pada variabel yang digunakan pada regresi panel data sebelumnya, misalnya profit, CR, efisiensi, leverage, return earning, equity, GCG, makroekonomi, dummy kategori D1, D2, dan 3. Nah, hasilnya seperti ini misalkan. Fungsi logiknya. Nah, di sini waktu itu saya ngerannya masih tahun 2010, masih pakai versi 14, Minitab 14. Sekarang mungkin Minitab 17 atau berapa, mungkin udah 20-an, saya udah tidak mengikuti perkembangan. Tapi di sini fungsi loan-nya. Jadi loan-nya P3 per P1 sama dengan Z, B31, B32, X2, B33, X3, dan seterusnya. Seperti itu. Fungsi loan P2 per P1 seperti ini. Dial Z2, terus fungsi loan P2 seperti ini. Nah, bagaimana cara ngolahnya? Ini kebetulan seperti ini ya, perusahaan yang mengalami financial distress. Nah, mudah cara ngolahnya. Kebetulan dia ngolahnya seperti ini, hanya nominal logit, artinya pilihan waktu di sini regresi logistik, pilih nominal logit. Ya. Jadi start, lalu pilih regression, dan selanjutnya pilih nominal logistik regression. Nanti responnya baru kita masukkan Y-nya tadi. Kapan kita pilih nominal logistik? Kalau Y-nya itu bersifat nominal, ada kategori lebih dari 2 kategori, tetapi tidak ada stratanya. Hanya ada pilihan 4 pilihan misalnya, atau 3 pilihan, tetapi pilihan tersebut sebenarnya intinya sama. Kemudian di sini responnya apa? Misalkan tadi Y-nya yaitu apakah dia emergent atau tidak, modelnya apa. Nah, kemudian di sini perusahaan sebagai emergent, ini diisi responnya, modelnya diisi tahun, misalkan tidak perlu tahun ya, sorry. Apa namanya itu, DSC, status misalkan. Kemudian ini hasilnya. Misalkan 2008 ada 200, 2007 ada 200. Ini per tahun kalau dia tahu. Kemudian kalau dibagi baru dilihat di sini. Nah, di sinilah fungsi ada logit 1 2008. Kemudian
Logitnya ada berapa? Logit 2. Ini bukan tahun, salah ini. Logit 1 itu apa namanya itu pilihan DSC atau tidak DSC. Logit 3 itu sebenarnya seperti itu. Ini harusnya seperti ini ya perannya yang tadi, yang contoh multinomial logit. Nah, datanya seperti ini statusnya ya. Profit, CR. Kemudian dari sini di run. Nah, salah itu tadi. Pilihan 1 tuh berapa? 108. Pilihan 3 111, pilihan 2 275, pilihan 3 misalkan 300. Nah, kemudian di sini di mana fungsi bernilai 1 adalah mengubah DSC dan FD menjadi non FD. Ini nilai menjadi acuan atau referensi event ya, kejadiannya. Ini nilai 1. Nah, penunjukan hasil logitnya ya 3:1 atau P per ln P P3 per P1. Estimasi menunjukkan berapa besar kemungkinan terjadi perubahan non financial distress menjadi financial distress. Jadi perbandingannya itu. Ya ini maaf, run yang ini kurang pas setelah saya cek. Harusnya Y-nya bukan itu, tapi Y-nya apa namanya itu nanti saya ganti nih. Salah ini. Ini bagi 4 ini pas banget. Harusnya bukan perusahaan. Harusnya ini salah ini. Nanti saya ganti. Harusnya begini. Di mana penunjuk hasil logitnya 3:1 atau ln P per 3 per P. Estimasi menunjukkan berapa besar kemungkinan terjadi perubahan non financial distress menjadi financial distress atau menjadi status 3. NFD menjadi FD. Jadi dia biasanya melihat ininya. 1 apa, 3 apa, 2 apa, berapa, nanti dia akan lihat di sini logitnya 1 3 per berapa. Artinya kalau 3 ini peluang terjadinya ini dibagi ini. Kemudian status dibandingkan dengan status 1. Jadi status 1 tadi mungkin kita lihat, kita cek lagi. Status 1-nya apa sih? Nah, status 1-nya ini tadi. Perubahan FD menjadi FD. Jadi dia tetap ini dari NFD menjadi FD itu berapa perbandingannya dengan ini? Ya ini kan kalau ini kan yang satu ini dia sebenarnya menjadi non financial distress. Nah, perbedaannya apa? Kalau dia menjadi dari non financial distress menjadi financial distress dibandingkan dengan ini berapa? Nah, di sini fungsinya nanti akan muncul fungsinya. Nah, fungsi logiknya sama. NFD menjadi FD dibandingkan menjadi status FD menjadi FD. Hasilnya menunjukkan bahwa konstantanya berapa? Misalkan minus 0,408991. Nah, kelihatan tabelnya di sini. Nah, fungsi ini kita pakai fungsi probability tadi, calculation probability, nanti kita dapat nilai ini berapa. Pada saat semua variabel bebas bernilai 0 atau X bernilai 0 atau profit tidak ada, CR-nya 0, efisiensi 0, tidak efektif, leverage 0, return earning 0, semuanya nilai 0, bahkan terjadinya dalam kondisi cash flow problem, maka besarnya proporsi atau probabilitas status 3 dari non financial distress menjadi financial distress sebesar 1,6%. Kenapa? Kok bisa? Dari sini minus 0,48 sekian, 0,089 begitu dilogkan fungsi probability menjadi 1,6%. Kemudian artinya peluang perusahaan berubah dari tidak distress menjadi non financial distress atau menjadi dari non financial distress menjadi financial distress adalah 1,65%. Artinya pada saat perusahaan itu tidak distress ya, tidak distress, di aman-aman saja. Kalau semuanya bernilai 0 variabel, maka potensi dia hanya 1,6%, 65%. Kalau perusahaannya ada 200, berarti sekitar 3 perusahaan yang akan terjadi kira-kira bisa terjadi financial distress sekitar 3 perusahaan. Kalau 200 perusahaan. Dengan demikian peluang perusahaan menjadi tidak distress atau non lebih besar. Nah, artinya di sini kita kurangkan aja 100 kurang 1,65. Berarti sekitar
98,35%. Jadi lebih besar peluang perusahaan itu menjadi tidak distres daripada yang distres kalau kondisinya seperti ini. Tapi yang berpengaruh mana saja? Kita lihat profit. Profit berapa? Minus 1,99. Efisiensi sekian. Leverage ini yang berpengaruh terhadap ini status model 3:1. Jadi hebatnya kalau regresi logistik tuh binary logit ya, nominal logistik dia akan ketahuan per value ini ya, statusnya mana dia, makanya dia terus model 3:1, artinya yang 3 itu apa? Kita lihat, ingat lagi 3 tadi adalah NFD menjadi FD dibandingkan dengan FD menjadi NFD. Artinya masih lebih kecil peluangnya terjadi financial distress dibandingkan dengan yang tidak distress. Kemudian kita lihat lagi yang berikutnya, model 2:1. 2:1 apa? 2:1 adalah dia tetap non financial distress dibandingkan financial. Artinya tetap baik perusahaan itu. Nanti kelihatan lagi di sini. Minus konstantanya 0,503. Kita lihat sini. Ada keterangannya 0,3, ini 1,645. Kemudian tabel ini lengkap ya. Ini dibahas satu-satu. Kalau Bapak Ibu nanti ini saya kasih cara membahasnya. Di sini jelas sekali nilai Z apa fungsinya, P value adalah, ya kan, di sini. Signifikan atau tidaknya pengaruh suatu variabel terhadap responnya dilihat berdasarkan nilai Z yang diperoleh atau nilai P value. Apabila nilai Z, nilai mutlak dari Z ini lebih besar dari Z tabel, maka tolak 0. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan terhadap respon. Adapun nilai Z tabel untuk alfa 5% atau sebesar 1,645 atau satu arah. Sedangkan 10% 1,29. Kesimpulannya adalah variabel memiliki nilai Z seperti itu akan berpengaruh signifikan terhadap responnya. Sedangkan besarnya pengaruh nilai berdasarkan nilai koefisien regresi logistik atau betanya. Demikian juga bisa dilihat dari P value-nya apa signifikan atau tidak. Contoh profit. Kita lihat profit di sini. Profit berapa sih? 1, sekian. Minus 1,99. Ini bukan pengaruh negatif ya. Ingat, kata Cuci di regresi logistik, negatif itu bukan pengaruh negatif, tapi pengaruhnya kecil. Kenapa? Karena nilai sebaran peluang itu hanya 0 sampai 1. Kemudian, bagaimana menghitungnya? Kita lihat. Profit minus 1,9, P value-nya 0,3. Dengan odd ratio 0,14. Dalam penggunaan fungsi logik dapat juga diperoleh perhitungan nilai odd ratio, perbandingan risiko atau adjusted probability peluang terjadi. Hasil regresi dijabarkan sebagai berikut. Ini. Artinya proporsi di sini hasil regresi dijabarkan menunjukkan bahwa profit berhubungan secara nyata dengan status perubahan kondisi keuangan 3 dari non financial distress menjadi financial distress dengan odd ratio 0,14 kali. Artinya proporsi atau peluang profit yang tinggi bila dibandingkan dengan profit yang rendah akan lebih kecil pengaruhnya terhadap ini. Hanya 0,14 kali ya. Ya ini sebesar 0,14 kali risiko profit yang tinggi untuk mengalami status 3. Hanya 0,14 kali dibandingkan profit yang rendah. Semakin tinggi profit, maka peluang perusahaan akan mengalami financial distress atau berubah status tidak distress menjadi non financial distress akan semakin kecil dibandingkan status distress yang jadi tidak distress. Dengan demikian, pada model tersebut diestimasi semakin tinggi profit yang dimiliki perusahaan, maka peluang keluar dari distress semakin besar. Karena ini 0,14 kali. Nah, yang ini 0,14 kali yang tinggi dibandingkan yang rendah.
ini menghitungnya seperti ini. Kalau dibagi ya 3/1 17,14 kali dibandingkan 103. P3 sama 0,14 P1. Profit yang tinggi ya. Berarti P1 berarti dibanding 1 dibanding 0,14 74,4 kali. Profit yang tinggi memperkecil peluang perusahaan akan mengalami binasa, yaitu hanya 0,14 kali dibanding profit yang rendah. Kemudian ada lagi koefisien misalkan estimasi. Sama, cara menghitung ini jangan dihitung langsung seperti ini, tetapi di fungsi logitkannya. Nah, seperti ini juga waktu dia variabel efisiensi atau efisiensi kali ya. Kalau nggak salah itu efisiensi. Ya, efisiensi. Nah, kemudian di sini tentu juga dia berpengaruh negatif dengan PPU sekian ya. Nah, mungkin nanti akan saya kasihkan ininya, saya akan kasihkan semua ininya apa itu bahan ini ya. Bahan ini akan saya kasih termasuk interpretasinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu paham apa itu regresi ordinal logistik, apa itu binomial logit, apa itu binary logit. Nah, tinggal penggunaannya aja, interpretasinya bisa seperti itu, tidak terlalu susah. Kemudian ini cara melakukannya. Ini tapi walaupun yang diambil salah, tapi ini ininya maksudnya sama, nggak apa-apa. Cuman yang paling benar dengan permasalahan data tadi adalah ininya, apa interpretasinya. Kemudian muncul hasil pengolahan sebagai berikut, misalkan. Nah, MeCo berpengaruh negatif atau positif, lihat aja berapa kali, lihat P value-nya, lihat Z-nya. Kalau di atas 1,64 berarti Z-nya dia signifikan, lihat odds ratio-nya. Logit 2, logit 3. Ini kalau ini pilihannya berdasarkan tahun ya. Jadi sebenarnya ini bisa juga benar, tapi tidak mengacu kepada apa tuh NFD, FD cuman tahun. Jadi per tahun ini pada peluang terjadinya distress yang 2007 dibanding 2008 bagaimana? Ada lagi kalau datanya seperti ini. Kalau datanya seperti ini, waktu itu saya ubah X11 misalnya ini terkait dengan X1 semua. X2 terkait X2 semua, X3 1 X3 semua, X6, Y1, Y2 dan seterusnya. Nah, di sini X1 terkait dengan apa namanya itu TP, SDM, strukturnya SI, SPP, SR dan indeks kinerja. Aslinya datanya seperti ini. Data aslinya seperti ini. Ini data kinerja. Tech policy, SDM, struktur organisasi, kemudian sistem pengawasan, sistem remunerasi, indikator kinerja. Sebenarnya kalau ini pakai regresi bisa, pakai apa namanya itu, pakai SEM bisa. Tetapi tentu pengaruh tech policy, SDM dan sebagainya itu ini variabel eksogennya ya, eksogen semua. Eksogen. Ini eksogennya juga, Y-nya yaitu sistem remunerasi ya tetap ini. Kemudian indikator kinerja. Nah, Y-nya bisa Y1 sampai Y sekian. Nah, ini karena Y-nya skala ordinal antara 0 sampai 5, maka Y-nya ordinal tentu tidak bisa pakai regresi biasa, tidak bisa pakai regresi binomial, tidak bisa pakai regresi panel data biasa, tidak bisa pakai regresi multinomial, harus menggunakan regresi ordinal logistik. Nah, seperti ini misalkan. Y, SP, IK ini atasnya. Kemudian tetap sama, basic, regresi, ya, statistik, regression, pilih ordinal logistik.
Tinggal dirun. Ini kinerja apa pengaruhnya? Ini. Wah, sudah azan ya. Kemudian mohon izin mungkin sampai jam 3 ya. 3. Nah, ini masih walaupun udah azan. Nanti mohon izin Bapak Ibu sekalian, mungkin saya tidak bisa full, tapi nanti bahan-bahan apa-apanya ini kita nanti bisa aja kita adakan kalau Bapak Ibu pengen pertambahan kita prakteknya, atau minggu depan bisa prakteknya lebih panjang ya. Nah, bisa. Kemudian seperti ini. Ini kerja nilainya 1 sampai 5. Di sini yang milih 1 berapa orang, milih 2 berapa orang, milih 3 berapa orang, milih 4 berapa orang. Dan 1 sampai 5 ini ada skalanya, ada artinya. Kalau 1 misalnya sangat tidak setuju, 2 setuju, tidak setuju, 3 cukup atau netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Apakah peluang yang mempengaruhi orang setuju atau tidak setuju itu berdasarkan ini di mana? Nah, oleh sebab itu tidak bisa diregresikan biasa karena dia jelas, clear bahwa Y itu bersifat ordinal. Makanya ada opsi, ada anjuran menggunakan regresi ordinal logistik. Regresi ordinal logistik ya sama seperti ini yang tadi, hasilnya seperti ini. Indeks kinerja misalkan tech policy, SDM, struktur analisis, sistem informasi, SPP, sistem remunerasi misalkan. Nah, di sini boleh opsinya kalau lebih ada opsinya. Factorsnya seperti ini. Coefficient ya. Sampai misalkan hasilnya seperti ini. Pengaruhnya. Tadi bisa saja yang kuning ini ngitungnya sama. Hasil regresi ordinal logistik masing-masing indikator dari variabel TP, SDM, SO, SIAP, dan SPP dan SR terhadap indikator kinerja. Secara rinci seperti ini. Nah, kalau ini rinci banget ini. Kalau yang tadi, yang ini tidak bisa aja pakai yang ininya seperti ini. Tapi kalau misalkan mau pakai rinci benar ya seperti ini. Sampai semua indikator bisa terpantau. Makanya kalau teman-teman yang kebetulan penelitian seperti ini ya gunakan regresi ordinal logistik. Jangan gunakan regresi biasa. Regresi biasa kan akan kurang tepat. Kenapa? Karena nilainya semuanya ordinal. Nah, tulisan yang warna kuning menunjukkan signifikansi. Pada nilai ini taraf nyata alfa dipakai 10%. Sama konstan nilai intercept estimasi untuk peluang kumulatif yang indeks kinerja misalkan total IKA misalkan berapa 8,7 misalnya lawan seperti ini nilainya 8,7 ini ya sangat signifikan baik. Nah, kalau di fungsi kumulatif kan jadi 0,99 sorry ini salah 99%, ini salah ketik, ini salah ketik. Bukan 0,99%, tapi 99%. Artinya ini di mana PPLU lebih dari kecil. Artinya tadi peluang kumulatifnya ya 99%. Semakin ke sini ya semakin tinggi. Ini di low kan jadi 99, berapa? 99,99. Totalnya 1 untuk semakin ke sini semakin mendekati 1. Itu peluang apabila semuanya bernilai 0, artinya peluang mau terpilih 2, 3, 4 sangat tidak setuju, netral, sangat setuju dan sangat setuju itu sebesar hampir 100%. Apabila nilai semuanya bernilai 0. Itu fungsi konstanta. Tapi yang paling penting lihat ininya. Mana saja yang berpengaruh terhadap ini. Misalkan X-4 artinya pertanyaan atau indikator yang ini yang berpengaruh. X-3, X3 -4, -5 misalnya ini yang berpengaruh. Ini perpanjangan terhadap misalkan pajak yang disetor ke negara sebesar sesuai dengan secara rinci seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa dicoba sendiri ya. Hasilnya seperti ini tetap ya logistik seperti ini. Ini misalkan
Ya sayang saya lupa X4 minus 1, X425 itu berapa gitu ya. Tapi tidak akan lewat dari ini fungsi ini. Indikator TP, tech policy, SDM, struktur organisasi, sistem informasi dan aplikasi, sistem lupa lagi, SPP, dan sistem remunerasi. Nah, tercermin dari semua indikator ini. Kemudian ini contoh aja, bisa saja kita buatkan seperti ini, Y6-nya sampai hasil pembahasannya misalnya seperti ini. Kita bisa gambarkan terhadap kinerja, terhadap penerimaan bagaimana. Lihat aja di kebijakan pajak yang koefisiennya sekian, PPL artinya sama dengan 33,78%. Kalau dia ini berarti mungkin lebih tinggi lagi, 0,083. Nah ini kira-kira, jadi peluang kalau negatif itu bukan negatif tapi kecil. Kalau di-lock-kan jadi 37,8%, artinya kebijakan pajak itu hanya 37,78% mempengaruhi. Sisanya ya ada yang tidak mempengaruhi ya sekitar hampir 60%. Artinya kebijakan pajak itu tidak efektif. Struktur organisasi tinggal diubah lagi kan. 0,83 itu berapa? Lupa saya. Pasti di atas setengah, di atas 0,5 kalau udah positif. 0,4 sekian, 0,3. Artinya pengaruh dari kebijakan, struktur organisasi, sistem informasi itu. Ini untuk faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Ini ya sengaja dulu saya begini-begini supaya paham apa. Kalau 0,3 58,95% gitu. Penerimaan pajak. Ini contoh ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyelami apa tuh ordinal logistik. Kemudian nanti saya akan kirimkan ini contoh multinomial logit, contoh ordinal, contoh juga financial inclusion gini. Mungkin ya. Tapi yang mungkin yang ini nanti akan saya kirimkan via WA. Tapi mohon maaf saya mungkin tidak bisa full mengajar hari ini, tetapi Bapak Ibu dengan Minitab dengan ini silakan dicoba. Cuman supaya mungkin lebih jelas lagi contoh-contohnya akan saya kirim seperti ini mana? Ini saya kirim aja ya biar Bapak Ibu lebih paham penggunaannya, interpretasinya. Kalaupun nanti ada pekerjaan bisa dipakai. Pak, boleh tanya Pak dikit? Boleh. Ya, 2 aja mungkin pertanyaannya. Iya, silakan. Yang pertama, kalau misalnya Y-nya itu adalah ordinal, itu X1, 2, 3 dan seterusnya harus ordinal juga atau tidak? Bebas. Oh, bebas ya? Yang paling menentukan ya itunya apa tuh? Y-nya. Y-nya. Ya. Oh, jadi Y-nya ordinal. Paling menentukan itu Y-nya ya. Baik. Terus yang kedua Pak, untuk menentukan alfanya kita pakai 5% atau 10% itu berdasarkan apa Pak? Alfa itu ini saya kasih ya, yang saya BI juga boleh silakan. Sebentar sebelum full. Nah, oke. Ini jadi sebenarnya contoh sudah lengkap dengan ini ya. Oke. Jadi kalau defaultnya itu apa namanya itu defaultnya itu 5% ya defaultnya itu. Tetapi kalau statistik sosial itu bisa mencapai 20% errornya. Tapi defaultnya itu 5%. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan kalau semakin taraf nyatanya semakin kecil, artinya tingkat kepercayaan atau selang kepercayaan semakin tinggi. Kalau untuk urusan riset kimia, riset atom itu mungkin errornya harus 0,01 ya kalau. Tetapi kalau ini kan sosial boleh sampai 20%. Oke. Defaultnya 5% ya Pak ya? Ya, defaultnya 5%. Ya. Otomatis semuanya di SAM, di EPIUS, di Minitab, di apa namanya itu SPSS, di Stata, di SAS itu biasanya 5%. Artinya tingkat kepercayaan kita cukup tinggi sampai 95%. Tapi kalau kita pakai kepercayaannya sampai 90% berarti alfanya
0,05. Ya. Kebetulan nih data penelitian tesis saya dulu ordinal semua yang variabel Y sama X-nya. Cuma pakainya regresi biasa nih Pak. Nah, itu salah itu. Kalau saya ngujinya kenapa? Kalau saya ngujinya saya kena itu. Iya. Siap. Nah, Mungkin karena kecuali ya. di Z score kan. Siap. Ya dulu kenalnya SPSS doang sih Pak dosennya. Ya di SPSS sebenarnya sudah ada di itu. Jadi mau di SPSS tuh ada loh apa tuh regresi logistik. Siap. Nah, malah lebih enak tuh ya kalau itu. Pak, sedikit Pak. Oke. Jadi patokan regresi logistik itu di Y Pak ya, bukan di X Pak ya? Y-nya ya. Y-nya. Jadi kalau tadi lihat sepintas kan di X itu Bapak ada X1, X2 itu lalu dilogistikkan atau memang itu adalah indikatornya angka-angka? Angka-angka aja, apa adanya. Bisa saja kategori, bisa saja nilai real kan. Tetapi yang menjadi utamanya patokannya Y-nya. Y-nya itu apakah dia biner, apakah ordinal, ataukah binomial. Itu aja. Siap. Pak Dokter. Oke. Jika dipaksakan misalkan skalanya ordinal tapi dipaksakan terus menggunakan regresi biasa, nanti berarti hasilnya tidak valid begitu ya? Yes. Oh. Baik. Hasilnya bias. Ya kalau S1 mungkin masih telah. Di S3 juga bisa aja, di S2 ada, tapi saya selalu ajarkan kalau dosennya nggak ngerti, dia mau pakai SEM. Kemarin tuh angkatan senior dari Bapak Ibu. Saya ketawa, saya ajarin waktu itu suruh pakai SEM supaya pas. Tahu-tahu maaf, si promotornya nggak ngerti SEM, tapi dia memaksakan suruh pakai SPSS, kan kasihan mahasiswanya. Akhirnya saya ajarkan uji analisis PET, tetapi saya suruh Z-score, saya suruh korelasikan sehingga bisa menggantikan lebih benar lah, bisa mendekati benar gitu. Walaupun secara ini saya bilang kasihan nih mahasiswa dibuat begini karena gara-gara promotornya nggak paham, itu kasihannya itu begitu. Jadi mahasiswanya korban kan gitu. Ya malunya kalau itu dipublish jadi jurnal internasional kan kita agak malu itu kan, karena nggak sesuai dengan itu filosofi risetnya atau ini kaidah analisis datanya. Ada lagi? Saya hari ini minta maaf betul tidak bisa full karena saya diundang, tante saya sudah datang ke rumah ke Bogor. Kalau nggak datang rasanya, apalagi dari bapak saya, tante walaupun bukan sepupu ayah saya almarhum, tapi mereka kan sudah datang ke Bogor untuk mengundang langsung gitu. Saya kemarin sudah nolak. Saya ada kuliah dari jam 2 sampai jam sekian. Kan kita bisa lihat dari matanya, oh tantenya kecewa gitu. Saya tadi ada pikiran saya langsung pergi ke Tangerang cari kafe, saya ngajar sampai jam 4 di kafe itu langsung itu kondangan gitu. Tapi aduh, ini betul anak saya yang ini harus les badminton, jadi terus banyak tamu, dari pagi sudah bimbing S3 2-3 orang gitu ya. Wah, saya bilang nggak bisa ini, harus nggak bisa di badannya nggak bisa dibagi-bagi kalau udah kayak gitu. Ya Pak Dokter, tidak apa-apa. Nah, jadi mohon maaf, tapi nanti insya Allah kita praktek, entah itu pakai SPSS, saya ajarin semua pakai Minitab ya, sehingga ini yang kelihatannya sepele tapi bisa jadi disertasi, bisa jadi itu. Kita menang riset. Waktu saya riset Grand Bank Indonesia itu kan saya pakai SEM, pakai ANP, biasanya begitulah kalau kita dengan Bank Indonesia awal mulanya cuma 1 tools jadi bisa 3-4 tools itu. Gara-gara begitu jalan, oh Pak bisa nggak tambah ini, Pak bisa nggak tambah ini, bisa nggak dicek. Awal mulanya kan yang inklusi saja lembaga keuangan mikro syariah itu. Pas jalan Pak bisa nggak tambah respondennya yang tidak inklusi, yang nggak pernah nabung, nggak pernah. Waduh kita jalan ya sudah gitu kan. Tapi sebenarnya ini belum saya jurnal internasional kan yang ini. Sebenarnya bisa saja saya masukkan tentang apa yang pengaruh financial inclusion. Nggak tahu kalau teman-teman saya kan kebetulan dulu kan prinsipalnya temannya harus orang bank syariah ya, harus ekonomi syariah ya. Jadi saya nggak bisa jadi prinsipalnya waktu itu kan karena saya bukan orang ekonomi syariah. Tapi bisa saja nanti bisa jadi jurnal lagi. Oke, mungkin itu saja dulu ya. Mohon maaf kurang dan lebihnya, nanti ada sesi mungkin kita kan masih cukup lama kuliah, nanti saya akan kasih yang case-case, kasih yang apa tuh bagaimana cara penerapannya, penggunaannya, sehingga
harapan saya apa yang pernah kita kuliahkan bisa digunakan real gitu ya, untuk disertasi, untuk cari uang gitu. Kisi-kisinya Pak Dokter untuk UTS. UTS-nya nggak susah kok. Nanti UTS-nya paling menginterpretasikan, mengolah data yang sudah pernah diajarkan, bagaimana cara, paling filosofinya sedikit itu aja, nggak susah-susah kok. Karena saya pengen lebih menyelamin aja, paham ekonometrik apa gunanya, bagaimana cara menggunakannya, nggak akan jauh dari situ. Minggu depan Pak ya? Minggu depan masih ada satu kali pertemuan ya Pak ya? Ini udah ke-7 Pak. Oh ini udah ke-7? Iya. Oh, saya salah ya. Oke deh. Kalau minggu depan UTS. Oke. Saya belum dapat edaran dari pascanya. Kalau dari PEP sudah saya buatkan soalnya. Oke. Kisi-kisinya soalnya regresi logistik masuk itu nanti mungkin apakah nanti cara ngeran dan interpretasinya apa saya kasih case bagaimana menginterpretasikan. Panel data juga demikian ya. Terus regresi itu juga akan saya inikan juga masuk ya. Mungkin regresi logistik panel data, tapi panel data dinamis akan saya masukkan karena itu agak berat, harus dijelaskan lagi, harus dipraktekkan lagi sehingga nyambung ya. Tapi intinya regresi logistik, regresi panel data, regresi biasa ya, itu aja. Kemudian mungkin ya siap-siap aja lihat data, dari ada data coba lihat ini bagaimana ngerannya, yang paling penting bagaimana cara menginterpretasikan, memahaminya. Kapan harus pakai, atau bisa saja nanti saya kasih ini datanya begini, bagaimana cara ngeran, apa yang pakai regresi apa yang paling bagus gitu aja. Oke, cukup sekian dulu, mohon maaf kurang dan lebihnya, sampai ketemu lagi minggu depan ujian ya, nggak tahu tanggalnya, saya belum tahu jadwalnya kapan. Udah keluar belum jadwalnya kapan? Jadwal dari Mas Ahmad sih belum, tapi Di LMS. Setelah pertemuan 7 itu rata-rata ini. Ya. Oke, baiklah kalau demikian. Nanti saya siapkan soalnya, tapi intinya nggak susah kok. Tenang aja. Mudah-mudahan bisa dapat A minus dan A aja. Amin. Pamit. Masih Pak. Ini dulu ya, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti take home test, tenang aja take home test. Ya.